Oke, halo guys, welcome back again to my channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai custom ROM requestan dari teman kita yang dia bilang, "Bang, coba untuk review Paranoid Topaz 4 ya." Jadi kita juga pernah review custom ROM Paranoid Topaz 4 ini, cuman yang kemarin yang kita review itu Topaz 1 ya. Dan ada beberapa yang ya menurutku ini custom ROM ini lumayan lah. Jadi kita akan review secara singkat, padat dan jelas saja. Untuk wallpaper ini mirip seperti yang Havok ya, yang sebelumnya kita sudah review. Ini kurang lebih hampir sama seperti Havok OS ya. Dan dia itu aksennya itu lebih berwarna marron gini. Nanti itu pun boleh kalian atur-atur lah. Jadi untuk yang pertama kita akan coba untuk bagian-bagian setting ini. Belum saya ganggu-ganggu ataupun belum saya custom kernel ya. Ini masih kernel bawaan. Nanti boleh kalian gonta-ganti. Kita akan masuk ke bagian setting ya, oke? Untuk bagian setting ini sama seperti ASP pada umumnya, tidak ada perbedaan. Dan di sini juga sama seperti Havok OS yang sebelumnya, dia tidak punya fitur yang namanya itu seperti fitur bawaan atau fitur customisasi ya. Di sini dia nggak punya, jadi kita itu nggak bisa ngatur miscellaneous ataupun lain-lainnya, ataupun kita mau atur fungsi high FPS pun tidak ada di custom ROM si Topaz 4 ini. Agak mengecewakan dikarenakan di Topaz 1, 2 itu fiturnya ada guys ya. Nggak tahu kenapa update yang lebih baru malahan fitur yang sangat kita butuhkan tuh dihilangin. Apakah developernya itu malas membuat ataupun developernya lupa gitu ngasih fitur yang sangat berguna bagi para gamer ataupun kalian para yang suka daily ataupun yang suka customisasi lah. Tapi nanti kalian komen aja kenapa bisa seperti itu. Oke, di sini saya pakai versi Android 13 yang Topaz 4 ya. Dan ini pun sudah yang official guys ya. Tapi tidak diberikan fitur yang saya katakan tadi. Nah, ini kernel pun masih kernel yang apa ya guys ya, kernel bawaan ya. Dia itu pakai kernel bawaan dia sendiri, kernel Topaznya sendiri dengan update fitur yang terbaru ya, 13 Juli dan keamanannya itu 5 Juli 2023. Dan tapi menurut ini sangat kurang guys ya. Mending kalian pakai, saranku pakai yang Topaz 1 ataupun Topaz yang pernah saya review sebelumnya. Itu untuk bagian setting tidak ada yang terlalu signifikan yang begitu menonjol yang paling bagus ataupun baru di sini guys ya, nggak ada. Jadi itu mungkin agak sebuah jadi kekurangan bagi ROM ini. Jadi nanti kalian terserah mau pakai atau tidak, itu terserah kalian. Cuman kita testing aja nanti biar kalian juga ada gambaran bahwasanya mau install ini atau tidak. Oke. Fitur yang ada lagi itu di bawaan ROM ini adalah abstract ini. Aku pun kurang tahu ini abstract ini seperti apa. Oh, ini seperti yang sebelumnya ya. Ini tempat apa guys ya untuk ganti-ganti wallpaper ya. Dan menurut aku itu nggak perlu banget ya. Kita pun kalau mau pakai wallpaper itu bisa kita download di aplikasi-aplikasi lain. Untuk Play Store harusnya aman ya. Di sini Play Store aplikasinya berjalan dengan baik. Untuk kamera yang dibawa oleh ROM ini dia pakai kamera seperti ini guys. Bukan kameranya MIUI ya, tapi dia bawa kamera tersendiri. Dia memang mungkin fiturnya untuk kameranya punyanya Topaz sendiri guys. Itu untuk bagian kamera. Nah, untuk beberapa aplikasi mungkin dari segi Antutu, kita akan buka aplikasi Antutu. Nah, untuk skor Antutu ini hanya segini 354.000. Kemarin di custom ROM yang Topaz satunya itu tanpa ganti kernel pun dia itu bisa tembus sampai 400-an ribu ya. Tapi Topaz 4 tidak ya. Itu pun sudah pakai Antutu benchmark yang terbaru. Tapi nanti ini bisa kalian gonta-ganti lah. Kernelnya boleh kalian tambahin lagi pakai NGK ataupun pakai kernel yang lain, terserah pakai D8G pun bisa, Genos pun bisa guys ya. Nah, untuk skor Antutunya ini agak kecil menurut aku. CPU cuma 82 ribuan dan ini menurut aku sangat rendah. Tentu, jadi ketika custom ROM-nya itu skor Antutunya cuma segini, suhu juga yang diberikan pasti lebih kecil ya, lebih adem. Itu sih kelebihan dari ROM dan kernel bawaan si ROM itu sendiri. Dengan skor yang segitu sih kalian pasti mendapatkan juga dengan suhu-suhu yang rata-ratanya itu cuma 30-an ya, 30-an derajat. Jadi boleh nanti kalian pertimbangkan kalau kalian sukanya daily
pakai yang ini aja gitu. Jadi kalian nggak mau boros-boros baterai pun kalian boleh pakai ROM ini. Itu untuk bagian skor AnTuTu ya. Jadi seperti misalnya sosial media pun harusnya tidak ada masalah guys ya. Jadi tetap juga kalian harus pakai koneksi jaringan yang bagus guys. Seperti ini kadang jaringan aku itu kurang bagus ya guys ya. Kita akan coba skip yang ini. Kita coba bagian Facebook. Harusnya ini bisa berjalan dengan lebih baik. Atau kita coba ganti dulu jaringannya ya bentar. Oh, ini udah berhasil nih. Oke, ini untuk bagian Facebook. Kita coba untuk aplikasi yang lain seperti misalnya TikTok. Yang sering pakai TikTok tentu bagus lah ya. Untuk suara yang dihasilkan sama ROM juga itu tergantung handphone kalian guys. Dan semua itu tergantung jaringannya. Nah, untuk seperti game-game kecil harusnya sih bisa dihajar sama si ROM ini. Kita akan cobain langsung. Oke, jadi kita akan cobain langsung seperti game-game yang kecil-kecil ya. Kita pakai Subway Surfer. Oh, ini pembaruan ya. Jadi aman lah. Nanti kalian bisa update aja sendiri. Jadi untuk aplikasi kecil belum saya update. Nanti kemungkinan kita akan coba di kemudian hari ataupun di ROM yang lainnya. Kita akan coba update dulu. Tapi untuk sensor kita akan coba sepatu ada bug ya. Terdapat bug di sini juga aman aja ya. Untuk sensor giroskop, enjoy, kalian bisa dipakai game-game FPS pun boleh. Dan kita coba untuk game Mobile Legends. Seperti yang saya katakan tadi itu, dia tidak ada fitur FPS tinggi. Jadi kemungkinan ini pastinya hanya membawa grafik yang standar lah, seperti tinggi super gitu lah. Tinggi terus ultra, paling ultra seperti itu karena masih pakai Snapdragon 845 dan ini masih worth it lah untuk tahun 2023an. Kita akan coba masuk ke dalam menu apa guys ya, menu lobbynya dulu. Untuk bagian setting harusnya ini seperti ini. Kita akan coba buka. Untuk bagian grafik, nah untuk saya katakan tadi kan dia cuman bisa tinggi plus ultra doang. Nah, itu ya. Nanti boleh kalian coba-coba, dia itu bisa di tinggi ultra. Jadi grafik yang ada di Mobile Legends-nya khusus untuk ROM ini ya cuman sampai di situ aja guys ya. Jadi nanti pengen kalian cobain, silahkan dicobain aja. Itu untuk bagian seperti grafik Mobile Legends, nanti bolehlah kalian tes ya. Terus untuk seperti game layaknya seperti PUBG Mobile harusnya itu bisa tembus dengan FPS 90 FPS lah kalau biasanya pakai itu guys ya, pakai fitur high FPS ya. Tapi karena nggak pakai fitur itu, ini cuman bisa tembus di ekstrim doang. Bagi kalian yang suka grafik yang standar dan hemat baterai, ini ROM cocok lah. Jadi nanti kalian sebelum install seperti ini, pertimbangkan dulu mau pasang yang ROM yang mana. Karena di luar sana banyak juga ROM-ROM yang bagus-bagus ya. Tapi saran aku, kalau kalian anak-anaknya itu yang suka pakai, ataupun kalian tuh yang suka pakai istilahnya handphone untuk daily, untuk sosmedan, untuk game-game kecil-kecil, pakai ini sih. Karena baterainya juga lebih hemat dan juga nggak gampang panas lah. Itu sih kelebihan daripada kernel bawaan seperti ini ya. Kita akan coba untuk bagian PUBG Mobile. Jadi kita sudah buka PUBG Mobile dengan update yang terbaru. Untuk bagian setting dan grafiknya pun, nah seperti yang saya katakan tadi, dia cuma bisa ada di ekstrim doang ya. Jadi nggak lebih. Itu sudah paling bagus menurut aku di custom ROM Topaz 4 ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Ya kalian yang tentuin apa kalian mau berminat menggunakan ROM ini. Setelah kalian tahu gambarannya, ya kalian yang sendiri yang tahu guys. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya share. Bagi kalian yang mau request ROM lagi, kalian komen aja kita mau cobain yang mana. See you guys in the next video.